ini rawatannya bagaimana burung ini? Oh rawatannya ini gini, rawatannya ini mandinya ini karena burung ini jinak banget, mandinya itu dipegang, dimasukin ke kandang bak mandi. Udah tak lihat-lihat kok aneh ya ini burungnya. Ya tapi tak ikutin masukin kandang mandi gitu tak ikutin gitu terus. Tapi suatu saat saya berpikir enggak deh, enggak boleh dengan caranya begini. Akhirnya saya caranya dengan tak kasih jangkrik satu, masuk mandi. Itu awal pertemuan saya dengan suara sapi. Ya, setelah itu mulai itu burung berprestasi, terus itu berprestasi burung itu berprestasi sampai berapa kali waktu itu dia ini ya apa namanya sorry Kak, ini mati Enggak, hidup. itu enggak ada Hidup. layarnya. Oh enggak apa-apa ya udah kamu nanti sambungin sendiri ya. Terus akhirnya setelah dia juara, nah sampai akhirnya burung itu mempunyai banyak kenangan. Ya, di sini kenangan bersama suara sapi ya yang mau saya bahas itu banyak kenangan. Jadi orang bisa tahu dari mulai saya yang saya yang tidak punya nama apa-apa. Saya yang paling ingat adalah pada saat saya masuk ke Jakarta. Saya bawa burung itu. Itu orang-orang Jakarta waktu itu cuma bilang, kamu dari Jawa ya? Ya saya bilang, iya saya dari Jawa ini. Kamu bawa burung apa? Saya bawa burung ini murah gini. Oh ya wes gitu aja. Udah, tak lombain juara 3. Pernah sekali waktu itu akhirnya dirunding sama orang Jakarta. Dia tanya, murai kamu tak beli boleh? Waktu itu dia mau beli murai saya 12,5 juta. Dalam hati saya, wih lumayan ini, baru samain murai ditawar segitu saya dapat untung 5 juta waktu itu. Saya bilang oke, boleh, saya tunggu. Burungnya kapan diambil? Hanya janjian dengan saya, burung itu diambil di daerah Kemang. Karena saya waktu itu ada proyek di Kemang. Saya tunggu aja di situ. Seharian orangnya nggak datang, nggak ngabari apa-apa. Setelah itu saya punya prinsip, burung ini nggak akan tak jual. Saya begitu pulang ke Jogja, saya ditelepon dengan orang lain lagi, ditawar sampai 25 gini-gini, nggak tak jual. Udah, saya punya niat burung itu nggak tak jual. Mulailah dari situ dia lomba, sering juara, sampai akhirnya berapa kali waktu itu sampai 102 kali itu mendapat penghargaan Muri. Nah, disitulah semakin sampai akhirnya waktu itu sempat sampai 200 kali. Cuma saya mau memecahkan rekor Muri lagi, tak pikir udah nggak usah lah, cukup sekali. Nah, kenangan waktu itu ya, kenangan yang banyak waktu itu adalah kadang-kadang saya tuh merasa aneh. Saya pernah lomba di Tegal. Ya, salah satunya saya pernah lomba di Tegal. Saya lihat burung ini bagus banget. Akhirnya dia juara 1. Punya saya juara 2. Saya samperin orang itu. Namanya orang itu Pak Endi. Dia adalah Intel. Saya ngobrol dengan dia, saya tanya, murai kamu dijual nggak? Saya jual. Dia minta 75 juta. Akhirnya saya bilang, wah nggak deh, nggak 75. Saya cuma beraninya 25 juta. Akhirnya dia bilang, wah nggak boleh kalau 25. Terus ada salah satu teman lagi, Dian Toto, itu yang pernah ikut di PBI dan juga pernah masuk ke BNR, dia nawar sampai 50 juta. Akhirnya orangnya juga nggak boleh. Terus setelah saya pulang dari Tegal, saya ditelepon, diajak ketemu di salah satu hotel. Hotel apa saya lupa. Diajak ketemu, Pak Endinya bilang ke saya, udah kamu sekarang dipaskan aja tawarannya. Maksimal berapa kamu nawar? Saya cuma bilang tetap 25. Saya cuma 25 nawarnya. Ya udah, gini ya. Saya mulai dari awal saya dapat burung ini, saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, kalau burung ini harus di tangan saya. Saya juga nggak pernah mikir sampai ada orang yang seperti itu. Akhirnya saya bilang, saya diem aja. Dalam hati saya, apa benar kamu ngomong gitu? Nah akhirnya benar ternyata. Dia bilang, maksimal kamu berapa? 25, saya bilang gitu. Ya udah, ini burung tak kasih kamu. Wah, saya nggak nyangka waktu itu.
Bener, burung itu ada di tempat saya, burung itu tak kasih nama 1001. Dan itu burung itu juga hebat waktu itu. Saya lomba di Cirebon, saya lomba di mana, saya bawa 2 burung, kelas A, kelas B, kelas A, kelas bintang A, bintang B, apapun tak ikutin, juara semua waktu itu. Yang kelas A-nya ini Suara Sakti yang juara, yang kelas B-nya si 1001 yang juara. Nah, tapi kisah dengan itu sih, burung itu nggak lama ya di saya, cuma mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. Hanya burung itu mati. Pada saat itu mau saya ternak, waktu itu sudah terakhir, tidak begitu prestasi, mau tak ternak malah mati akhirnya di kandang ternak di tempat teman saya. Itu satu kisah yang itu. Yang kedua, kisah yang kedua itu misalnya pernah ada kejadian, kita ini lomba di Bali ya, kita lomba di Bali bawa mobil dari Jogja, sampai Bali ada masalah, dipegang polisi dan tidak boleh masuk ke Bali. Ada orang yang lewat, dia tahu, oh ini punya Pak Andi dong, ini mobilnya yang punya Suara Sakti. Akhirnya diurusin sama dia, polisinya dikasih tahu kalau ini punya teman saya, bebasin aja, itu urusannya sama saya. Nah, itulah kira-kira ada 2 cerita banyak ya tentang Suara Sakti, cerita banyak ya, kesan-kesannya sopir saya, perawat saya ya, sopir saya itu bisa membiayai sekolah anaknya selama setahun berturut-turut, tiap bulan nggak usah bayar tiap bulan, langsung full setahun dia bayar. Itu semua dari apa? Dari penghasilan yang didapat dari setiap lomba dengan Suara Sakti. Ada yang orang belum menikah, akhirnya dia bisa menikah, dia punya sepeda motor, terus banyak deh, pokoknya kisah itu banyak ya. Itu kalau saya bilang kalau diceritakan, wah itu panjang banget nanti kontennya. Nah, yang terutama ada lagi ya, burung itu pernah ditawar orang. Percaya nggak percaya, ini adalah kenyataan apa yang pernah saya alami. Jadi dia ngirim perawat datang ke Jogja untuk mantau burung itu mulai dari pagi. Jadi dari pagi dia ngelihat, oh perawatannya jadi pagi begini, posisinya tempatnya di sini, pagi makan jangkrik dilihat sama dia, porsinya berapa, jangkriknya berapa dilihat semua, ditungguin. Udah gitu siang selesai dijemur, masuk ke dalam, ditungguin dia. Sampai saya sebetulnya juga risih ya, ini orang ini ngapain, gak ada kerjaan apa dia? Saya bilang ke dia, sorry ya, tak tinggal kerja dulu ya. Ya gak apa-apa, kamu kerja, aku tak di rumah kamu. Jadi dia ngeliatin sampai sore, mandi, oh burungnya dikerodong, porsinya jangkriknya, krotonya. Akhirnya dia ngomong ke bosnya, bos, udah bos, saya tahu rawatannya begini-begini bos, pokoknya sudah semua udah beres. Bosnya telepon saya, dia tanya, Pak Andi dijual nggak? Enggak. Saya bilang, saya nggak dijual. Terus ada yang nawar dari Solo, dari mana, dia bilang kalau di atas 1 M jual nggak? Enggak, tak jual. Tapi sebelum saya menentukan tidak dijual, saya sempat ngomong dengan istri saya. Saya waktu ngomong dengan istri saya tuh was-was saya. Ya sorry ya, biasanya ibu-ibu itu kalau dikasih tahu ini burungnya ditawar segini, pasti pikirnya udah enggak. Dia bisa beli tas, bisa beli kosmetik, bisa beli sepatu, mesti macam-macam yang mau dibeli dia. Apalagi tawarannya waktu itu sampai 1 M. Nah, akhirnya saya ngomong lagi ke istri saya. Saya bilang, nah istri saya namanya Nito ya, saya bilang, tuh ini ada orang nawar murah, Suara Sakti itu 1 miliar. Dijual enggak? Sebetulnya waktu itu hati kecil saya juga merasa lumayan juga kalau dijual. Saya bisa beli ganti mobil juga. Saya bisa beli, pokoknya beli macam-macam lah. Nah, tapi akhirnya jawaban istri saya cuma gini, kalau papi masih seneng main burung, masih suka lomba, jangan dijual. Nah, nanti carinya setengah mati. Tapi kalau papi berhenti main burung, tutup buku, jual. Saya jujur ya, teman-teman Kicau Mania semua, saya nggak tanya 2 kali. Saya tanya 2 kali nanti jadinya dijual bener, malah repot saya. Akhirnya saya cuma, oke Mi, thank you. Nah, mulai dari situ saya punya prinsip tidak akan tak jual sampai kapanpun juga. Nah, itulah yang saya alami bersama Suara Sakti. Banyak
kisah-kisahnya itu banyak, itu yang pernah ditawar segini segitu itu kenyataannya seperti itu. Dan orangnya juga yang nawar masih ada sekarang. Akhirnya tak rawat biasa, tak rawat terus sampai prestasi terakhir itu adalah di 2015 di awal bulan Januari itu dia masih juara di Jakarta. Waktu itu mulai 2016 saya mencoba untuk memasukkan ke kandang ternak. Tak coba masukin kandang ternak, tak coba, orang sudah pada pesen satu anakan 10 juta, 15 juta, 20 juta. Dalam hati saya, keluar anaknya aja belum, udah nawar seperti itu ya, tapi tetap tak diemin aja, tak jalanin. Akhirnya 7 Mei 2018 Suara Sakti mati ya, meninggalkan saya juga tak pikir, wah ya sudahlah, prestasi yang dia berikan kepada saya sampai mungkin teman-teman tahu saya. Coba kalau saya jual Suara Sakti, mungkin wartawan ini nggak ngajak saya bikin konten juga, nama saya juga dia nggak tahu kan. Nah, tapi dengan ini kan mereka ngajak saya, ayo Pak Andi bikin konten, ayo ini. Ya udah, ini pengalaman saya bersama Suara Sakti. Ya, di lain kesempatan nanti saya akan cerita lagi tentang apa yang terjadi kita dengan Suara Sakti. Oke, salam kicomania. Jangan lupa tetap sehat. Wah, kalau ceritain terus panjang banget sampai mana sih? Mana nggak ada endorse-nya. Tapi enak aja kalau asik gitu kalau Iya, karena udah di kepala bab. lihat tapi enak gitu. Udah di kepala. Ngobrolnya enak gitu. Udah di kepala di sini. Bikin betah nonton gitu, enggak skip. Orang banyak katanya enak ngobrolnya. Oke aja. Ayo. Ya, oke tadi mau juga bilang, aku nyariin katanya mau bikin konten malah pulang. Aku udah habis, aku pulang, aku ngelatih lagi tempat lain loh. Aku kemarin tuh bawa kamera loh. Aku mau bikin konten sendiri jugaan. Kemarin Nggak jadi, aku tak pikir,